Hai semua, selamat datang di Bincang Kajian, obrolan mengenai kajian kebijakan luar negeri. Bersama saya Hanung Nugraha yang akan menjadi teman ngobrol tamu spesial kita. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Dr. Yayan Gandahayat Mulyana, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri. Selamat datang Pak Yayan, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Hanung, dan terima kasih sudah mengundang saya. It's a privilege. Baik, senang sekali ya sobat-sobat semua, kita kedatangan beliau akan berbincang banyak mengenai bagaimana perumusan kebijakan luar negeri ya Pak ya. Barangkali nanti kita akan bicara banyak, dan beliau ini salah satu yang selalu berpikir visi ke depan bahwa BSKLN ini akan menjadi sebuah lembaga government think tank, sehingga hari ini barangkali teman-teman semua kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana menjadi sebuah lembaga perumusan kebijakan yang berbasis data. Demikian ya Pak, kita akan bicara banyak mengenai hal itu. Jadi sebelum kita ngobrol Pak, mungkin Bapak bisa share dengan kita Bapak bagaimana kisah cerita Bapak lah masuk Kemlu, pertama kali masuk tahun 93 ya Pak ya? Betul, 93, bagaimana kemudian Bapak berkarir, kemudian sampai menjadi Kepala Badan Strategi Kebijakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Hanung. Kementerian Luar Negeri memang sejak dibentuknya di tahun 1945, 19 Agustus, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, atau 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, merupakan satu kementerian yang sangat esensial bagi Indonesia, dan dalam perjalanannya tentu menjadi satu daya tarik tersendiri bagi saya dan teman-teman tentunya yang mendalami studi hubungan internasional. Dan pada waktu itu, waktu kami kuliah mulai tahun 1985, Kemlu itu memang seperti magnet begitu Pak. Meskipun sebenarnya sudah mulai banyak diperkenalkan kesempatan-kesempatan employment lain di luar Kementerian Luar Negeri, apakah di sektor swasta, di organisasi internasional, tetapi kami dan teman-teman sangat terinspirasi. Terlebih lagi banyak para duta besar atau sesepuh senior yang sering datang ke kampus, tidak hanya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, tetapi juga menginspirasi, dan itu satu titik di mana kami terdorong dan berdoa, tentu saja mengungkapkan harapan semoga menjadi diplomatic corps sebagaimana Bapak dan Ibu yang datang ke kampus kami waktu itu. Dan alhamdulillah melalui proses seleksi yang cukup lama, waktu itu hampir setahun, belum ada online, belum ada sistem digitalized seperti sekarang ada email ataupun ada sistem online yang sudah luar biasa saat ini. Waktu itu memang prosesnya cukup lama. Ujian pertama menunggu hasil 3 bulan, kemudian ada pengumuman. Kalau sudah masuk bulan ketiga, biasanya kami ragu-ragu apakah diterima atau tidak. Tapi alhamdulillah sampai hampir setahun lebih ada pengumuman dan diterima tahun 1993. Kami mulai masuk Pusdiklat, dan juga cukup lama waktu itu, 1 tahun, 1 tahun pendidikannya. Dan 1 tahun ini sangat padat dari pagi sampai sore. Setelah 1 tahun kami ada kesempatan magang setidaknya di 6 unit di rotasi. Waktu itu belum ada kesempatan untuk magang di luar negeri seperti angkatan-angkatan kemudian. Dan setelah itu kami ditugaskan pertama kali di Direktorat Jenderal Helen di hubungan ekonomi luar negeri. Betul. Khususnya di Direktorat Hubungan Ekonomi Negara Berkembang atau DIT-HNB. Sampai kami berangkat sekolah ke Amerika dengan beasiswa Fulbright tahun 1996. Kami kembali 1998 dan dirotasi ke Direktorat Organisasi Internasional, dan dari sana kami berangkat penempatan pertama di PTRI New York.
tahun 2000 sampai 2004, kembali ke Biro Administrasi Menteri, sekaligus juga sebagai Kepala Sekretariat Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden di Kementerian Luar Negeri. Kemudian kami kembali ke New York untuk di Dewan Keamanan, dan dari New York ke Singapura, Singapura ke kantor Presiden, kemudian sebagai Konsul Jenderal di Sydney. Dari sana menjadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah di Pusdiklat sekitar 4 tahun 3 bulan, dan kami terhitung bulan April sebagai Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Luar Negeri. Baik. Ini kaya sekali Pak ini ya pengalamannya dari yang Bapak sampaikan tadi. Saya yakin ini akan menginspirasi banyak generasi muda yang ingin masuk ke Kemlu, bahwa proses masuk yang begitu sulit sebenarnya menjadi sebuah value tersendiri yang bisa ditawarkan Kemlu sebenarnya kepada generasi-generasi yang ingin menjadi diplomat-diplomat di Kemlu. Tadi Pak cerita mengenai bersekolah Pak di Fulbright ya Pak ya. Ini dengar-dengar cerita rumor nih Bapak sampai gelarnya banyak gitu ya. Bersekolah banyak sekali sekolah yang dijalani. Bagaimana itu mengimpact dalam proses pelaksanaan kerja Bapak ya dalam diplomasi gitu? Apakah insight apa yang bisa didapatkan dari ranah akademik untuk dipraktekkan dalam kebijakan luar negeri, pelaksanaan kebijakan luar negeri? Bagaimana? Sebenarnya ada beberapa avenues bagi seseorang, termasuk seorang diplomat, untuk mengakuisisi pengetahuan, mengakuisisi skill, mengakuisisi attitude. Pertama tentu melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah learning from others. Dan yang ketiga adalah learning from experiences. Jadi sebenarnya pendidikan formal, baik waktu kami ikut SES-Dilu dan SES-Palu, maupun mengambil degree program pasca sarjana, itu adalah suatu proses structured, suatu proses yang terstruktur, dan sebenarnya juga itu merupakan suatu proses yang mendalam, tetapi memang orientasinya akademik. Tetapi terdapat mata kuliah yang memang lebih bersifat policy oriented. Barangkali di titik itulah akan lebih terlihat bagaimana diskusi-diskusi akademik akan berdampak kepada kebijakan. Dan tentu yang sangat berdampak besar juga adalah learning by doing dan learning from others, learning from experiences, melalui penugasan-penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti penugasan di perwakilan ataupun kami sendiri pernah di Singapura dengan Pak Hanung sendiri bersama-sama, dan itu menjadi the theater of learning, menjadi teater pembelajaran, baik dalam membangun skill, misalkan diplomasi ekonomi, kemudian juga diplomasi kemasyarakatan, maupun juga di dalam pelayanan atau services, dan menghadirkan negara bagi masyarakat Indonesia. Dan tentu waktu kami di Dewan Keamanan juga, kami mendapatkan pembelajaran yang sangat mendalam, sangat terinternalisasi, bagaimana menggerakkan suatu mekanisme global yang sentral di dalam the maintenance of international peace and security, sehingga betul-betul berdampak kepada perdamaian dunia pada saat itu. Dan itu semuanya, kalau menurut teori Lombardi, teori learning development, sebenarnya structured learning itu hanya 10%, Pak Hanung. Sementara learning from others ada 20%, dan ada learning from experiences ada sekitar 70%. Jadi sangatlah penting misalkan learning from experiences. Jadi semakin banyak seseorang pengalamannya, baik di penugasan di dalam maupun di luar negeri, penanganan isu-isu, penanganan challenges,
maka dia akan semakin kompeten, pengembangan kompetensinya akan semakin lengkap, akan semakin sempurna. Baik. Menarik Pak, jadi saya ingin mencoba menariknya ke perumusan kebijakan jadinya Pak, karena yang Bapak sampaikan menjadi sesuatu yang, sekali lagi sobat-sobat semua, ini sangat insightful beliau. Jadi bagaimana experiential learning menjadi bagian penting. And when it comes to policy making, kalau dari berbagai teori Pak, artinya kalau kita mau menggunakan policy cycle misalnya, bahwa perumusan kebijakan itu salah satunya adalah menggunakan evidence. Sementara evidence itu akan lebih kaya ketika we get it internally kan Pak, kita experience sendiri. Di posisi Bapak sekarang sebagai kepala PSKLN, bagaimana Bapak melihat how important it is di evidence based policy making dari kacamata profesional ya Pak, diplomat profesional? Pengalaman memang sangat penting sekali, Pak Hanung. Pengalaman itu mengenerate wisdom, mengenerate lesson learned, dan mempertajam intuition dan insting. Dan semuanya ini akan menjadi bagian dari kompetensi kita di dalam menetapkan suatu viable policy, domestic foreign policy. Misalnya situasi di Myanmar. Situasi di Myanmar ketika terjadi pengambil alihan kekuasaan, dan kita sebenarnya sebelumnya sudah ada pengalaman penanganan Myanmar, dan sebelum-sebelumnya juga sudah ada pengalaman bertahun-tahun engagement kita dengan Myanmar. Pengalaman kita itu sangat berharga sekali untuk mereplika pattern strategi dan kebijakan. Apakah ini masih enduring, masih applicable dalam konteks yang sekarang, atau harus ada modifikasi? Tetapi sebenarnya banyak ruang-ruang kebijakan yang dapat kita isi dengan data, tidak hanya dengan wisdom, tidak hanya dengan lesson learned, dan data ini memang harus di-gather, harus dihimpun, dan penghimpunan data ini memiliki metodologi. Metodologi ini juga tentu saja memiliki epistemologi, memiliki filosofinya, dan memiliki teknik, apakah itu statistical technique, dan itu juga statistical technique juga memiliki rumusan-rumusan yang beragam sekali, apakah itu untuk preskriptif, deskriptif, atau prediktif. Bapak Presiden, beliau sangat menekankan sekali mengenai pentingnya data di dalam perumusan kebijakan publik. Begitu juga Ibu Menteri Luar Negeri sangat menekankan sekali pentingnya data di dalam perumusan politik luar negeri. Sebagai contoh Pak Hanung, dari catatan kami, misalkan strategi kita, kebijakan kita terkait dengan equal access to vaksin. Jadi itu ada satu trademark kita di dalam memperjuangkan akses bagi seluruh negara terhadap vaksin. Kami mencatat bahwa sampai tanggal 17 Desember 2022, 68,7% penduduk dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, dan 63,15% populasi dunia sudah tervaksinasi, dan 13,7 miliar dosis telah diberikan secara global, dan 2,29 juta sekarang diberikan setiap hari. Tetapi perlu kita catat Pak Hanung bahwa hanya 25,1% orang di negara berpenghasilan rendah, hanya 25,1% telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. Dibandingkan dengan high income seperti Amerika telah menerima 68,98%. Tadi hanya 25,1%. Jepang 83,2%, kemudian Jerman 76,2%, Prancis 78,3%, Italia
81,3%. Sementara Yaman, misalkan kami catat di sini, Yaman hanya 2,3%. Wow. Dan memang itu adalah negara yang mengalami konflik. Mali hanya 11,0%. Togo 16,4%. Jadi low income countries ini betul-betul, dan ini kita memandang bahwa perlu ada satu governance yang dapat kita bangun, arsitektur yang dapat kita bangun, the architecture of the global health, yang antara lain menjamin adanya akses bagi dunia internasional, terlebih lagi di low income country untuk akses to health. Dalam hal ini adalah akses to vaksin. Belum lagi kalau kemampuan dari industri farmasi, industri vaksin yang memang saat ini masih sangat terkonsentrasi di negara-negara maju, walaupun ya alhamdulillah kita memiliki kemampuan seperti itu, tapi kalau melihat negara berkembang lainnya sudah kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, ditambah lagi pandemi dan sementara akses vaksin juga sangat terbatas, dan ini merupakan, di sini ada yang kita sebut sebagai the common value, the common goods. Ada the common interest, tidak hanya national interest Indonesia, tetapi juga ada the interest of the all nations, of the family of nations over the globe, yang Indonesia, ini adalah ruang bagi Indonesia berperan secara aktif sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Ini sebagai contoh saja, Pak. Baik. Menarik, Pak. Ilustrasi Bapak itu yang saya coba tarik itu berarti bahwa tidak hanya insight dari dalam, evidence yang kita bangun dari dalam, tapi justru hard data yang muncul dari luar seperti kesenjangan tadi, Pak. Saya luar biasa sekali itu kesenjangannya. Ada yang cuma 2%, sungguh ini ya, sungguh sangat jauh jaraknya. Sehingga perkawinan antara data yang terbangun sendiri dan hard data yang dari luar. Mungkin trennya sekarang barangkali masuk sampai ke big data ya, Pak. Data yang cukup luar biasa banyak sumbernya menjadi penting. Saya ingin coba ke dalam, Pak, karena udah banyak cerita kita. Kalau kita lihat sendiri ke BSKLN, Pak, ke Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. Ini kan kita baru transform sejak 2021, Pak. Bagaimana Bapak melihat transformasi ini dari yang tadinya Balitbank, kemudian Badan Penelitian Pengembangan, kemudian Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, kemudian sekarang menjadi sebuah Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. Dan saya tahu Pak Yayan ini selalu bervisi ke depan bahwa it's going to be a government think tank, jadi akan lebih perannya tentu saja akan lebih sentral dalam perumusan kebijakan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Tentu harapannya Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri ini dapat berperan besar, Pak Hanung, dalam mendukung Ibu Menteri Luar Negeri dalam memajukan evidence-based foreign policy, data-driven foreign policy. Dan untuk itu BSKLN tentu harus memiliki kompetensi. Dan tapi sebelum itu dapat kami sampaikan bahwa memang sebuah institusi itu berevolusi dari satu waktu ke waktu lain. Kalau kita melihat dulu ada Badan Penelitian dan Pengembangan, ada Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbank, yang memang sangat kental dengan kegiatan-kegiatan research. Nah, kemudian berevolusi menjadi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, mulai ditautkan dengan kebijakan. Nah, tetapi memang sekarang itu yang sangat diperlukan adalah bagaimana kita di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri ini secara tepat dan secara berbasis analisis yang dalam dan data tentu saja dapat mengidentifikasi strategi apa yang paling tepat di dalam atau bagi Indonesia untuk berperan, untuk behave within the international and regional context. Nah, sebagai sebuah contoh
sebenarnya dalam politik luar negeri ada instrumen dan ada strategi. Instrumen politik luar negeri ada diplomasi yang sangat premier, kemudian ada bantuan ekonomi, technical assistance, misi kebudayaan, ada juga penggunaan militer untuk tujuan damai atau perang. Misalkan dalam peacekeeping operation Indonesia sangat berperan. Dan bahkan ada yang keenam adalah instrumen sanksi yang sekarang banyak digunakan oleh negara barat terhadap Rusia, atau bahkan Rusia juga menerapkan sanksi atau negara lain menerapkan sanksi. Tetapi juga ada serangkaian strategi seperti ada yang disebut sebagai strategic hedging misalkan. Kemudian non-aligned dalam konteks yang baru, kemudian pendekatan memajukan minilateralism, kemudian juga gray zoning, ada juga yang disebut sebagai constructive engagement, ada juga yang disebut sebagai constructive ambiguity, strategic stagnance, strategic silence. Dan inilah salah satu yang dapat BSKLN perankan, mengidentifikasi secara tepat strategi apa yang dapat kita tawarkan, baik untuk hal yang sifatnya single event ataupun multiple event, atau sesuatu yang sangat teknikal, bahkan sesuatu yang sangat strategis. Sebagai sebuah contoh, katakanlah di dalam menyikapi hubungan antara major powers di kawasan Indo-Pasifik misalkan. Kawasan Indo-Pasifik ini yang sangat dinamis. Nah, di antara sekian banyak strategi yang sudah teridentifikasi, di mana sebenarnya ataupun how enduring our principles of active and independent foreign policy, yang pada hakikatnya juga sebenarnya itu merupakan suatu strategi kita, strategi active and independence, tetapi pada saat yang sama juga kita mengembangkan multiple engagement. Multiple engagement, kita engage dengan semua aktor, apakah itu Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, Asia Timur, Australia, Selandia Baru, dan bahkan kita juga mengengage, multiple engage juga dengan negara-negara berkembang melalui Global South misalkan, melalui MIKTA misalkan, melalui ASEAN tentu saja, dan forum-forum lain yang tentu saja yang sangat penting yang baru saja kita dengan sukses kita laksanakan adalah G20. Nah, sekarang juga kami juga sedang memikirkan mengenai strategic steps ke depan, mengkapitalisasi apa yang sudah dicapai oleh G20 Indonesia yang luar biasa tersebut. Belum lagi menetapkan suatu roadmap ke depan bagaimana ini memberikan dampak yang sustainable dari apa yang sudah menjadi komitmen baik dalam pengembangan architectures of global health, green transitions, and digital transformation yang menjadi 3 prioritas di dalam presidensi G20 Indonesia. Dan tentu juga bagi kita sebagai ketua ASEAN tahun depan, dan kami yakin dengan berpegang kepada prinsip-prinsip piagam PBB dan piagam ASEAN, Indonesia akan berperan yang sangat penting dipandu dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, dan tentu juga dengan komitmen Indonesia, strategic engagement Indonesia, baik internally maupun externally dalam posisinya sebagai chairs of ASEAN di tahun depan. Dan tentu juga kami di BSKLN juga tentu akan atau sedang mengidentifikasi data-data yang sangat relevan bagi kita di dalam peran kita baik sebagai ketua ASEAN maupun sebagai bagian dari ASEAN, sehingga dapat mengambil langkah yang data driven atau evidence based. Mungkin terkait dengan ASEAN, kalau boleh kami menyampaikan Pak Hanung ya, secara
singkat saja beberapa catatan kami bahwa ASEAN ini merupakan 10 negara anggota memiliki demographic power 662 juta dengan PDB mencapai 3,2 triliun US dollar, dan ini menjadikan ASEAN sebagai kekuatan yang sangat besar dan diperhatikan atau diperhitungkan oleh dunia. Dan kami mencatat juga data yang dikeluarkan oleh ASEAN Secretariat, misalkan rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN adalah 5% dalam 1 dekade terakhir, dan memang karena ada kondisi COVID 3,3% tahun 2020, tetapi it tends to bounce up. Dan Indonesia tentunya sebagai salah satu negara yang di dalam kondisi yang sangat luar biasa secara ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia telah memilih tema keketuaan kita adalah Epicenter for Growth, ASEAN Matters, dan menjadi pusat dari pertumbuhan. Dan memang justru catatan kami juga dari data juga menunjukkan ASEAN akan menjadi pilar bagi apa yang disebut sebagai the Asian Century, di mana the pivot of growth itu betul-betul bersandar atau bertumbuh di kawasan Asia, di mana ASEAN menjadi salah satu pilar essential bagi the Asian Century tersebut. Waduh, ini sungguh ya. Yang Bapak ceritakan itu ya mudah-mudahan nggak membuat kita tersesat di satu tempat, tapi memang very insightful dan memberikan kepedean bahwa sebagai government think tank, BSKLN itu terus bertumbuh dan terus mencoba mengolah kajiannya, mengolah analisis kebijakannya, analisis strategi kebijakannya menggunakan data seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Yayan tadi ya, bahwa data driven foreign policy. Tadi Bapak sudah cerita mengenai bagaimana yang terakhir yang menarik sebenarnya Pak, mengenai ASEAN, bagaimana akan mengusung tema the epicentrum of growth. Selalu menarik memang melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia setelah global crisis, karena pasti dia di titik ke bawah gitu ya Pak. Dan kembali sekarang pertarungannya adalah how can we utilize data, capitalize data dalam perumusan kebijakan Pak. Pada akhirnya kita tahu semua kalau di awal-awal 2000-an Pak, bagaimana Amazon, TripAdvisor menggunakan data-data customer sebagai their new oil resources utama. Nah, dalam kerangka ini sudah dua kali kan Pak, G20 kita juga mengusung hal yang sama, recover together, recover stronger. It's all about sebenarnya bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa kita boost setelah pasca pandemi. ASEAN juga demikian. Bagaimana Bapak spesifik Pak mengenai data-data ekonomi yang bisa diolah atau menjadi basis dalam perumusan kebijakan luar negeri, khususnya di diplomasi ekonomi, karena kita tahu semua prioritas Kemlu kan 4+1, salah satunya diplomasi ekonomi. Bagaimana menurut Bapak? Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa agar BSKLN ini menjadi sebuah institusi yang terus learn, grows, and engage, maka salah satu yang kami kembangkan adalah penanaman 4 literasi di badan ini. Pertama adalah data literasi, literasi data. Jadi semua tim di BSKLN sangatlah esensial untuk mengembrace data literasi ini. Skill di dalam menghimpun data, mengelola dan membaca data, serta berbasis data itu merumuskan narasi-narasi yang tepat. Yang kedua ada technological atau technical literacy, dengan kemampuan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang tepat di dalam pengolahan data.
Dan ketiga adalah policy literacy, ada sensitivitas terhadap policy. Dan yang keempat, meskipun ini bukan lembaga research, tapi masih diperlukan adanya research literacy. Literasi penelitian dalam arti sebagai sebuah basic skill terkait dengan metodologi dan epistemologi, melalui mana, dengan cara apa pengetahuan dan data itu dihimpun atau di-acquire, akuisisi data dan akuisisi pengetahuan. Dan ini berdasarkan 4 literasi ini diharapkan kami dapat memberikan premium services, pelayanan yang baik, policy services, pelayanan kebijakan. Betul sekali, diplomasi ekonomi sangat esensial bagi kami, khususnya di dalam penggunaan atau pengembangan data yang dapat mendukung. Boleh kembali sebentar Pak, karena ada satu menarik yang saya ingin gali lebih sedikit menggali. Tadi Bapak menyampaikan 4 literasi, jadi itu sangat menarik sekali karena ada aspek yang sebelum nanti kita bahas lagi diplomasi ekonomi, data economic diplomasi. Seberapa penting data gathering, data analisis dari 4 literasi tadi Bapak sampaikan, bagaimana kita harus punya literasi mengenai data, tapi juga punya technological literacy. Artinya dia tidak hanya tahu datanya di mana, tapi bagaimana data itu diolah, digali, dia harus tahu. What do you think, Pak? Seberapa sudah mampu Kemlu dalam kerangka itu? Kemudian seberapa pentingkah itu dilakukan? Nanti kita akan bicara mengenai itu, bagaimana pemanfaatannya di diplomasi ekonomi. Monggo Pak, yang bagaimana data gathering, data analysis, how important, and sudah di mana kita? It is extremely important, Pak Hanung, especially dalam konteks mengembangkan data-driven foreign policy dan kemampuan atau kompetensi untuk menghimpun, kemudian menyimpan, mengolah, mentabulasi, dan bahkan memvisualisasikannya, dan kemudian nanti mengkomunikasikannya, termasuk dalam format yang menarik, sederhana, tetapi berdasarkan suatu proses yang rigorous. Itu sangat penting sekali. Dan Kementerian Luar Negeri, khususnya di kami di BSKLN, kemampuan ini terus dibangun, dan itu memerlukan suatu upaya yang terus-menerus dari sisi capacity building dan dari sisi akuisisi knowledge dan skill ini. Terlebih lagi dari sifat penugasan di Kementerian Luar Negeri yang sangat rotasional. Seseorang yang sudah mengakuisisi skill dan knowledge di dalam rangkaian kegiatan terkait dengan data ini tidak bisa bertahan lama di satu tempat, dan harus bergerak, tetapi mudah-mudahan pergerakannya itu juga berdampak kepada tempat unit baru, sehingga budaya data, literasi data tetap dipertahankan. Where are we? Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa kita terus membangun capacity ini, karena memang data ini memerlukan banyak sekali a set of skill, Pak Hanung, terkait dengan tentu saja statistical data, kemudian juga terkait juga dengan rumus-rumus yang tepat sekali, penggunaan rumus-rumus, misalkan data mengenai potensi ekspor impor suatu negara dengan menggunakan HS code, kemudian ada rumus yang kita kembangkan dengan sangat mudah, apakah itu secara manual atau bahkan sudah lebih secara otomatis, melalui otomatisasi, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi di negara tertentu itu potensinya apa bagi ekspor kita, bagi komoditas kita atau non traditional commodities. Dan juga terkait dengan outbound dan inbound
investment, dan dengan adanya technological literacy mengenai penggunaan platform yang sangat skillful, yang almost zero error, dan juga tentu kestabilan sistem juga sangat penting sekali, dan ini akan sangat membantu sekali. Dan ini tentu semuanya akan sangat membantu di dalam penetapan strategi. Nah, misalkan kita kan pasti Pak Hanung sangat suka sekali mie instan ya Pak ya. Betul. Seminggu berapa bungkus nih Pak Hanung makan mie instan ya? Cuma satu aja Pak. Cuma satu ya. Tapi nambah satu lagi. Satu goreng, satu rebus. Ini sangat menarik sekali Pak Hanung. Ada data dari BPS yang mengatakan bahwa salah satunya ada satu kabupaten di Jawa Barat yang penduduknya mengkonsumsi tertinggi dari mie instan, yaitu Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Jadi karena banyak mahasiswa ya? Kabupaten mungkin tidak begitu ya Pak. Kalau di kota Bandung pasti banyak di sana, tapi kabupaten tidak begitu. Jadi memang di survei konsumsi mie instan itu tertinggi, setidaknya 1,3 bungkus per minggu. Per minggu. Tapi itu sebenarnya dari jumlah penduduk itu sangat besar. Nah, kemudian mie instan itu ingredients utamanya adalah tepung, termasuk tepung gandum tentu saja. Sebagian besar adalah tepung gandum. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rusia dan Ukraina itu merupakan penghasil gandum terbesar di dunia, grain producer, sebagai breadbasket of the globe. Dan dengan adanya konflik ini dan terdampak seluruh dunia, tentu juga Indonesia pernah terdampak meskipun short term atau shortly, tetapi tentu ada dampaknya. Tentu kita perlu memikirkan strategi diversifikasi sumber pasokan. Kalau kami catat di sini, Ukraina ini sumber gandum bagi kita sekitar 919.000 US dollar tahun 2021. Nah, sementara kita melihat bahwa eksportir gandum terbesar di dunia adalah Rusia dan Ukraina adalah yang keempat. Rusia setiap tahun di tahun 2021 mengekspor lebih dari 7 juta nilainya. Nilainya betul. 7 US dollar. Sementara Ukraina mencapai 4,7 juta nilainya. Itu dua negara yang sangat besar. Dan kita harus memikirkan mengenai alternatif exporting country, atau kita mengimpor dari negara lain. Nah, kita mencatat seperti misalkan Australia, ya, negara terdekat, ternyata juga dia sebenarnya di dunia itu ranking ketiga Pak, di dalam memproduksi gandum. Pak. Dan Kanada ranking keempat. Jadi ranking pertamanya itu Rusia, kedua Amerika, tiga Australia, Kanada, dan Ukraina. Amerika mencapai 7,2 juta tahun 2021, Australia 7,2 juta juga, Kanada 6,6 juta. Dan sebenarnya ada potensi lain seperti Argentina, Pak. Argentina juga cukup besar. India memang besar, tetapi kami mencatat bahwa kualitas gandum itu beragam, Pak. Tentu dari Kanada dan Amerika dan Australia terdapat jaminan, dan dari tempat lain masih harus ada refinement, sehingga dapat digunakan dengan lebih luas untuk penggunaan. Kebutuhan untuk industrinya ya, Pak. Industri, betul. Dan mungkin kalau Pak Hanung suka jajanan pasar, pasti selalu ada komponen gandum di sana, komponen tepung. Dan ini adalah dengan hasil data tersebutlah kita dapat mencari mitra dagang yang tepat untuk memenuhi pasokan dari gandum. Jadi betul-betul melakukan analisis supply chain ya Pak, global supply chain ya. Bahkan berarti
Ini saya hanya membayangkan yang Bapak ceritakan tadi, segregasi kualitas gandum menentukan partner negara partner kita sebenarnya, Pak. Betul. Jadi kebutuhannya jangan-jangan kita di level sekian gitu, sehingga India bisa masuk karena untuk industri yang lain misalnya kalau. Jadi menarik. Ini baru satu aspek, sobat semua, baru satu aspek perdagangan ini. Mungkin Bapak bisa cerita lebih banyak mengenai bagaimana data-data ekonomi bisa dimanfaatkan dalam pembuatan strategi kebijakan luar negeri. Misalkan seperti begini Pak Hanung, misalkan untuk pemenuhan CPO dunia. Oke, menarik. Dan kita kan salah satu negara produser CPO terbesar di dunia. Seperti kami mencatat di tahun 2021 misalkan kebutuhan CPO dunia ini bila diukur dengan nilai impor mencapai 51,3 miliar US dollar. Dan ini sangat besar dan nilai kebutuhan CPO dunia itu naik 10% Pak Hanung antara tahun 2017 dan tahun 2021. Sementara dari tahun 2020 dan 2021 sendiri naik sebesar 52% Pak Hanung. 52%. Dan ini kan cukup CPO besar. Ini penggunaannya besar sekali dan ada 5 negara importir CPO terbesar di dunia tahun 2021 yaitu India, Tiongkok, Pakistan, Belanda dan Amerika Serikat. Dan ini juga merupakan itu mencerminkan bagaimana pasar domestik kebutuhan CPO-nya sangat besar. Dan ini juga dari data ini kita bisa membuat suatu strategi, terlebih lagi ketika CPO ini ataupun terdapat moratorium ekspor yang temporary, dan ini membuat sejumlah negara dalam kondisi yang sangat kritis, bahkan di beberapa negara Pak Hanung sudah terjadi suatu atau masuk ke dalam ranah politik. Dan di Senegal misalkan pernah terjadi situasi di mana kebutuhan CPO yang sedikit atau sebentar ditutup tersebut yang memang juga berasal dari Indonesia membuat negara tersebut in desperate situation untuk memerlukan sekali pasokan tersebut. Dan ini tentu ada satu kesempatan bagi kita untuk meninjau ulang mengenai pengembangan trade arrangement yang semakin menguntungkan bagi Indonesia tentunya, dengan melihat adanya leverage baru di mana kita memang melihat banyak sekali negara yang memerlukan. Dan tadi kami sampaikan seperti India sangat besar sekali. India itu nilai impor CPO di tahun 2021 itu mencapai 9,6 miliar US dollar, sementara RRT 6 miliar, Pakistan 3,4, Belanda 2,1 dan Amerika Serikat 1,8. Jadi ini merupakan, dan tentu saja kita juga sangat mendorong mengenai sustainable palm oil plantation. Dan ini sudah merupakan satu komitmen kita, tetapi memang dari sisi strategi ekonominya data selalu dilihat, data selalu dihitung untuk menetapkan strategi yang pas seperti tadi kami sampaikan untuk meninjau ulang suatu trade arrangement yang lebih, apakah itu untuk mendorong PTA atau mendorong FTA dengan negara yang sangat membutuhkan sekali palm oil kita. Menarik, jadi memang data ini akan menumbuhkan kalau kita pakai Kingdon teori policy stream, Pak. Jadi itu sebenarnya data itu mampu menumbuhkan policy entrepreneurship sebenarnya, akan menumbuhkan banyak keajaiban dari sisi pembuatan policy options dari sebuah lembaga. Menarik tadi, misalnya peninjauan, jadi tidak bisa one sided only melihat dari sisi politik aja, political stream aja melihat, oh ini secara politik kita nggak bekerja sama, tapi
dilihat dari aspek lain ternyata ada saling menguntungkan tadi yang Bapak sampaikan. Jadi kira-kira selain ekonomi ya Pak, ekonomi is quite tangible, bisa kita hitung tadi, keuntungan bisa dihitung berapa value-nya. Selain ekonomi, kira-kira data apa lagi ya Pak, atau perumusan kebijakan apa lagi yang sangat esensial mungkin ya di Kementerian Luar Negeri Pak, di kebijakan luar negeri yang memerlukan data? Tentu yang sangat penting juga adalah di dalam pelindungan WNI, Bapak. Ya. Data pelindungan WNI ini yang sudah sangat established di Kementerian Luar Negeri. Ibu Menteri Luar Negeri senantiasa menyampaikan bahwa pelindungan adalah DNA kita, sudah menjadi DNA kita, dan sudah sangat data driven, dan updatingnya juga luar biasa, sangat real time, dan ini juga menjadi peta kita, Pak. Peta kita. Dan kalau kita hubungkan dengan State Fragility Index, misalkan, ketika kita menggabungkan data WNI kita, misalkan sebarannya di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ada di Arab Saudi, kemudian mungkin juga di Yaman, kemudian di Gulf countries, kemudian juga di Northern Africa, kemudian juga apakah ada di kawasan lain. Kita dapat secara berkala memonitor indeks kerentanan di masing-masing negara tersebut, kemudian dikawinkan dengan data WNI yang ada di sana, yang senantiasa diupdate. Katakanlah misalkan Libanon, atau bahkan di Libya misalkan, indeks kerentanannya masih sangat tinggi. Nah, berarti ini memberikan sinyal kepada kita bahwa meskipun kita dapat saja menggunakan common sense ya. Wah, kami tahu bahwa memang kan Libya ya negara yang rentan demikian, tanpa dengan data pun. Tetapi dengan data kita dapat dengan sangat tepat mengambil suatu strategi. Tidak hanya margin of error-nya jadi kecil. Betul, margin of error-nya menjadi kecil, dan juga akan memberikan kita peluang untuk menciptakan better policy. Dan dengan better policy diharapkan adanya suatu better outcome terkait dengan pelindungan WNI ini, dan tidak hanya pelindungan tetapi juga pelayanan. Nah, misalkan kita tidak menyangka Ukraina akan menjadi situasi begini, dan ternyata di sana juga ada sejumlah warga negara Indonesia. Meskipun tidak sebesar tetapi tetap mereka ada warga negara Indonesia. Dan kita dapat mengantisipasi dengan menggabungkan State Fragility Index ini di kawasan lain itu bagaimana. Nah, termasuk juga di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita bisa mengantisipasi situasi di Taiwan. Dalam tahun-tahun ke depan, apakah akan terjadi krisis atau bagaimana. Jadi monitoring politik dengan data WNI dan indeks yang kita miliki, dan ini bisa kita gabungkan, bisa kita kawinkan untuk memberikan strategi yang pas dan prioritas. Dan prioritas ini juga akan sangat menentukan penggunaan alokasi sumber daya, termasuk sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk penanganannya. Selalu menarik ketika kita melihat bagaimana data ini tidak dilihat, tadi yang Bapak sampaikan, data ini tidak hanya dilihat as is, tapi memang kebutuhan untuk diolah menjadi sebuah strategi kebijakan. Sehingga narrowing the gap, kalau sebenarnya kan semakin lama akan membangun intuisi kan, Pak, intuisi bahwa oh ini kalau ada masalah ini harusnya seperti ini formulasinya. Tapi dengan data ini tidak hanya intuisi, tapi benar-benar disupport dengan ini yang kuat. Data yang kuat. Mungkin PR besarnya adalah bagaimana mengawinkan data primer dan data sekunder, atau mencari sumber data yang tepat gitu ya Pak ya. Ini beberapa waktu terakhir ini
I've been inspired by idea tentang collaborative governance, Pak. Bagaimana bahkan data ini juga sebenarnya part of bagaimana kita akan mengimplementasikan ini. Data kan tidak diambil dari single resource, tapi beberapa resource. Bagaimana BSKLN yang akan yang akan terus menerus akan mengembangkan data driven policy strategy atau policy recommendations. Bagaimana Bapak melihat berapa penting lah ini kolaborasi dengan institusi lain, kementerian lain, atau di dalam maupun di luar, termasuk tadi Bapak sampaikan Fragile State Index misalnya, atau data-data lain, sehingga data yang diolah oleh BSKLN menjadi sangat solid, akuntabel, reliable, sehingga rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh BSKLN menjadi sangat handal dan reliable gitu Pak. Monggo Pak. Ya, betul sekali Pak Hanung, terkait dengan collaborative governance di dalam penghimpunan, pengolahan, pembacaan, kemudian juga visualisasi dan diseminasi data ini sangat essential, Pak Hanung. Karena memang untuk menyajikan suatu data yang sangat solid itu tidak semua institusi memiliki full resources. Baik dari sisi SDM, teknologi, kemudian metodologi, dan juga anggaran. Terlebih lagi kalau datanya sangat besar sekali dan memerlukan big data analysis atau bahkan artificial intelligence misalkan di dalam pengolahannya, dan itu sangat diperlukan sekali. Dan tentu yang sangat penting sekali adalah dengan kolaborasi ini bagaimana kita mengurangi gap data. Mengurangi kesenjangan data, bahkan perbedaan data. Dari misalkan data perdagangan antara Indonesia dengan suatu negara. Di sini ada sumber dari perwakilan, sumber kita, sumber BPS, sumber BPS-nya negara setempat, bahkan think tank-nya ataupun kementerian terkait negara setempat. Ini ada terdapat sejumlah sumber yang beragam. Nah, sementara kami harus menarik suatu angka yang paling tepat, yang dari sisi margin of error-nya sangat kecil, dan itulah memang mencerminkan realitanya. Dan satu hal yang menarik, beberapa waktu lalu kami mengadakan policy planning dialogue dengan Azerbaijan. Dan pada kesempatan itu kami tampilkan data perdagangan antara bilateral kedua negara. Ketua delegasi Azerbaijan itu mengatakan, "Excellent, Mr. Mulyana, the data you presented is exactly what we have." Jadi ini ada suatu hal yang menurut kami ada kesesuaian apa yang dimiliki oleh Azerbaijan dengan apa yang dimiliki oleh kita. Yang seringnya kan tentu saja perbedaan data yang dimiliki kita dengan yang dimiliki, jangankan yang dimiliki negara lain, di antara lembaga pengampu data juga di tanah air bisa berubah. Dan mungkin salah satu payung regulasi yang sangat penting dalam data ini adalah collaborative governance ini adalah mengenai kebijakan satu data ya Pak. Betul. Satu data nasional ini sangat penting sekali Pak. Baik untuk data dalam negeri maupun data luar negeri. Dan tentu kami juga mengembangkan kerjasama, tidak hanya untuk capacity building, tetapi juga untuk penguatan data. Baik dengan SESRIC misalkan satu badan statistik di bawah OASI, maupun juga dengan South Center yang berada di Jenewa, dan dengan BPS tentu saja. Kami kemarin baru bertemu dengan Kementerian Perdagangan, dan tentu juga dalam on the pipeline dengan lembaga-lembaga lainnya. Tentu harapannya kami dapat memperoleh kemampuan mengembangkan data primer selain data sekunder, dan itu salah satu cita-cita kami, dan itu salah satu yang melihat adanya potensi, yaitu adalah investoring Pak, untuk pencatatan outbound investment kita.
karena perwakilan memiliki hands in the field yang dapat mencatat, dan itu akan menjadi leverage Kementerian Luar Negeri yang memiliki sehimpunan data mengenai outbound investment, yang sangat penting untuk penetapan strategi tentu saja. Ya, karena semakin lama Indonesia harus lihat dia tidak hanya menerima tapi juga keluar ya Pak. Baik. Jadi menyenangkan sekali Pak, diskusi dengan Pak Yayan itu selalu banyak insight baru memang. Mungkin sebelum terakhir Pak, bagaimana Bapak melihat kalau ini tadi Bapak sudah banyak mengelaborasi mengenai bagaimana menggunakan data, perumusan kebijakan. Bagaimana Bapak melihat 5-10 tahun ke depan BSKLN ini Pak? Tentu dalam kerangka Indonesia Emas 2045, betul. Kemlu pun akan berevolusi menjadi Kemlu yang semakin modern dan sebagai learning, growing and engagement institution, dan kedepannya akan beroperasi dengan suatu konteks yang sangat dinamis, yang semuanya akan mengarah kepada Indonesia Emas tahun 2045 sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dan tentu saja sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia perlu ditopang oleh suatu diplomasi yang sangat kuat di bidang diplomasi ekonomi, dan diplomasi ekonomi yang sangat kuat ditopang oleh antara lain tidak hanya diplomatic skill, tetapi juga di dalam skill di dalam penggunaan data, pengolahan data, visualisasi, dan juga pemaknaan data bagi suatu penetapan strategi dan kebijakan di bidang diplomasi ekonomi. Dan tentu saja tidak hanya di bidang diplomasi ekonomi, tetapi juga kalau kita memperhatikan deklarasi leaders G20, dalam salah satu paragrafnya itu diakui sekali bahwa kondisi politik keamanan dunia itu juga sangat berdampak pada kondisi ekonomi, dan itu pertautan kasualitasnya itu sudah sangat diakui sekali secara global di dalam Leaders Declaration tersebut. Oleh karena itu, dengan penggunaan data, BSKLN juga diharapkan dapat membangun suatu ekstrapolasi ke depan, foresight, skenario-skenario politik keamanan yang paling pas untuk menghantar Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045, baik dalam membangun arsitektur regional maupun arsitektur global. Dan tentu terdapat suatu ideation di tahun 2045 itu, tatanan dunia itu harus bagaimana dan tatanan regional itu harus bagaimana agar visi Indonesia Emas tahun 2045 itu betul-betul terwujud, dan terwujudnya itu langgeng, sustainable ya Pak. Sustainable. Baik. Mungkin terakhir Pak, saya minta mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan kepada generasi muda, baik generasi muda yang sudah bergabung dengan Kemlu atau maupun teman-teman yang akan terinspirasi untuk masuk ke Kemlu sebagai diplomat. Tadi yang sudah Bapak sampaikan mengenai bagaimana visi ke depan 2045. Moga Pak, kalau ada pesan-pesan yang akan disampaikan ke generasi muda. Masa depan Indonesia dan dunia akan berada di tangan adik-adik semuanya, dan adik-adik sudah terberkati dengan banyak kesempatan, new skill, millennial skills, dan critical skills untuk ke depan, terlebih lagi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan human resources is critical, is essential untuk menghantar menuju Indonesia Emas 2045 dan menjadikannya sebuah capaian yang sustainable, capaian yang langgeng. Dan untuk itu tentu senantiasa diperlukan sekali akuisisi knowledge, skill dan attitude, baik melalui pendidikan formal maupun learning from others dan learning from experiences, innovation,
dan juga penguasaan literasi, termasuk teknologi dan juga tentu saja kreativitas yang sangat diperlukan. But I trust that younger generations are very creative, sometimes too creative, and a lot of innovation and a lot of breakthrough. So we are really in a very good hands of our younger generations. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Yan sudah menjadi teman ngobrol saya di Bincang Kajian, yang teman ngobrol yang sangat menyenangkan dan insightful. Sekali lagi terima kasih Pak Yan. Terima kasih Pak Hanung, terima kasih sudah mengundang saya dan sehat selalu. Saya juga Pak. Demikian Sobat Kajian, Bapak Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana, Kepala PSKLN Kementerian Luar Negeri. Sampai jumpa.